Mohon maaf, punten penonton-penonton saya, mohon maaf. Coba teman-teman bisa arahkan pandangan teman-teman ke wajah Roy Suryo. Roy, masih aman jantungmu, Roy? Hai guys, ada bersama Boy. Terkonfirmasi bahwasanya skripsi yang ditelusuri, yang dicek, yang dikoprek-koprek oleh Rismon itu benar salinan. Karena pengacara Pak Jokowi menyaksikan ada tanda tangan dari beberapa rektor kah, dosen pembimbing kah, yang dipertanyakan oleh Rismon and the gang. Aduh Tuhan. Oke guys, ini semakin seru ini. Ternyata ada yang bilang bahwa ini sebenarnya jebakan untuk menangkap ini orang. Iya atau enggak, setuju atau tidak, kita bahas ini. Soal ini menarik banget. Langsung aja guys, itu dia kesini. Tanggal 1 April yang lalu, ya, salah seorang kader partai sebar ijazah, saya nyebutnya, PSI itu, ngasih tahu di X ya, ini loh ijazah yang asli gitu ya, gitu. Bahkan dalam utasnya dia cerita dapat langsung dari Jokowi lah, gini. Nah, dan itu berwarna, beda dengan yang ditunjukkan Sigit Sinarsa itu fotokopi, tapi itu cukup mirip. Disitulah kami kemudian melakukan riset. Tapi ya artinya gini, sekarang kalau boleh dikatakan, ya, yang bisa kami benar-benar pastikan 99,9% itu palsu adalah skripsinya. Tapi dengan skripsi yang 99,9 palsu, ya, tidak mungkin kayaknya menimbulkan ijazah yang asli. Gitu. Jadi kami meragukan ijazah aslinya. Oke, gitu. Baik. Saya ingin minta komentar pendapat dari Mas Yakub terkait dengan tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Mas Roy. Apa tanggapan dari tim kuasa hukum Pak Jokowi ini, Mas Yakub? Silakan. Ya, kembali lagi Mas, tentunya isu ini kan sudah berjalan cukup lama ya. Sudah melewati ada proses pengadilan juga, sudah ada yang menggugat, hingga sekarang seperti yang Mas sampaikan tadi, ini kenapa rame lagi gitu kan. Nah mungkin itu juga pertanyaan yang sama yang kami miliki dan Pak Jokowi miliki. Dan kenapa akhirnya Pak Jokowi juga sampai datang sendiri kemarin melapor ke Polda, dan tentu itu kan sudah merupakan bukan hal yang mudah lah bagi beliau tentunya, melewati semua pertimbangan. Tapi kami melihat tidak ada pilihan lain. Yes. Kami melihat bahwa jika isu ini terus dinaikkan terus, tuduhan-tuduhan ini terus dilemparkan terus ke Pak Jokowi, ini kan tidak baik buat nama baik beliau dan tentunya nama baik Indonesia juga. Itulah kenapa sampai Pak Jokowi akhirnya menempuh jalur hukum. Dan kemarin juga sempat saya diskusi juga sama Mas Roy Suryo juga di kesempatan lain, beliau juga sampaikan bagus. Ya. Pak Jokowi melapor sendiri karena semua akan jadi terang benderang. Setuju. Bentar. Abang Jakob. Bang, yakinlah bang. Di depan media nasional aja dia bilang silakan. Tapi bang, kalau di video lokal mereka bang, mereka bilang saya mohon kepada Prabowo. Ini pasti akan didiskriminasi ini. Bang, mental bencongnya ini bang. Kenapa aku bilang? Semua orang pahamnya ini orang. Ketika dia sakit tiba-tiba sebelum dia ditangkap oleh polisi, sebelum dia dipenjarakan, itu sudah menggambarkan siapa ini orang bang. Bencongnya ini bang. Penakutnya ini. Yakinlah. Gentar gini. Udah makanya coba cek. Dalam 1 minggu berapa kali dia warawiri ke semua stasiun televisi. Hanya ingin ngasih beberapa hal. Yang pertama, untuk pengen ngelempar barang bukti ke Dian Sandi. Yang kedua, ingin supaya Jokowi, kalau lu laporin kami, ini namanya lu nggak mencintai rakyat. Lu rakyat lo. Lu rakyat lo. Lo bukannya orang yang harus diusir dari negeri ini, Rai. Mantep. Bang Jakob, silakan sekali lagi.
Jadi ya kami melihat ya mungkin ya ini memang satu-satu jalannya, Yes. satu-satu jalan yang satu-satunya jalan yang terbaik, dan biarkan nanti kebenaran itu akan terungkap sendirinya. Nah, mengenai skripsi juga, Mas, juga mungkin di kesempatan ini saya perlu sedikit luruskan juga ya, bahwa mungkin yang penonton di sini kan juga semua Skripsi. yang pernah kuliah, termasuk saya sendiri. Kalau kita ingat bahwa skripsi yang dimiliki oleh mahasiswa itu untuk persidangan itu, sidang skripsi ya yang saya maksud, itu pasti nanti disetujui terlebih dahulu. Ya. Pasti kan, Ya. suatu skripsi. Ya. Setelah disetujui oleh para penguji, barulah diminta kita untuk mencetak yang banyak salinannya untuk keperluan lainnya. Satu salinan di perpustakaan fakultas, satu salinan ke perpustakaan yang punya universitas, satu untuk masing-masing dosen pembimbing, satu untuk dosen penguji. Karena saya sendiri walaupun saya di UI bukan di UGM, tapi saya melewati itu juga. Ya. Mungkin teman-teman yang semua pernah kuliah melewati itu. Ya. Artinya skripsi yang ada di perpustakaan itu adalah salinan setelah yang disetujui. Karena yang setuju itu ada coret-coretan dosen. Mungkin Mas ingat hampir semua mahasiswa lah, mungkin ya lulus dengan perbaikan. Nah, perbaikan itu kan Mohon maaf, punten penonton saya, mohon maaf. Coba teman-teman bisa arahkan pandangan teman-teman ke wajah Roy Suryo. Roy, masih aman jantungmu, Roy? Aduh, kok kalian nggak pernah kepikiran bahwa yang di-propose itu salinan? Makanya cuma satu tanda tangan. Kok nggak kepikiran sih kalian semua? Udah puas melihat wajah si Roy itu, guys? Oke, kita lanjutkan. yang nanti akan diperbaiki baru dicetak ini baru nanti masuk ke perpustakaan. Ya inilah yang harus diklarifikasi, jangan sampai nanti seakan-akan bahwa itulah skripsi Pak Jokowi yang dipakai untuk syarat kelulusan, itulah yang ada di perpustakaan. Sehingga kalau itu dinyatakan palsu, maka ijazah palsu. Nah, ini adalah Oke. Si Roy culek-culek mata. Hapus. Roy, culeknya tuh kena dong. Kenapa, Roy? Aduh, sayang banget sih sinyalnya lagi bermasalah. Aduh Tuhan. Aduh Tuhan. Ini ilmu. Pembodohan yang mereka lakukan itu menyedihkan. Secara sepihak mereka mengatakan yang ada di perpus itu harus. Pakai kata harus loh. Mereka menggunakan kata-kata harus seolah-olah itu harus diterapkan di semua universitas. Itulah jahatnya. Itulah jahatnya. Makanya ada beberapa yang komen di channel saya. Dia komen seperti ini, guys, ya. Dia komennya seperti ini. Hanya orang yang sarjana saja yang memahamin apa omongan Rismon sama Roy Suryo. Itu sempat membuat saya down sebenarnya. Wih, saya cuma tamat SMA. Berarti bener lah omongan mereka ini. Itu cuma hanya pergejolakan batin doang, guys. Tapi kita punya logika kan, yang punya otak ini kan. Mungkin ketika ada orang yang mempengaruhi kita, ya mungkin kita sempat ragu. Tapi itu hanya seketika doang. Karena yang lebih menguasai itu logika kita. Logika aja nggak masuk omongan si Roy sama Rismon ini. Dan ditambah oleh omongan, ini ilmu banget nih dari abangku ini. Abangku ini ya, jangan senggol-senggol dia ya. Abang layakku ini. Nah, dia ngasih ilmu bahwasanya hal yang lazim yang dilakukan adalah itu harus dipotong sih ya, harus kupotong nanti untuk ku sebarkan. Ini tamparan banget buat si Roy Suryo. Baik, Mas Yakub, kelihatannya ada kendala sinyal. Ini mungkin bisa dibantu perbaiki dulu teman-teman, koneksi dengan Mas Yakub Hasibuan, karena ini menarik karena tadi Mas Yakub juga merespons tadi apa disampaikan oleh Roy dulu. Tadi mungkin sudah ada sedikit yang kita dapatkan dari Mas Yakub ya. Kita masih menantikan perbaikan sinyalnya dulu.
Gimana Mas Roy Ya, terkait dengan apa yang disampaikan Mas Yakub itu ya sebagian benar, sebagian juga tidak benar. Apa? yang tidak benar Apa? yang mana? Yang tidak benar Nah. adalah meskipun itu nanti direvisi istilahnya kalau perbaikan ya, tetap yang dikumpul di kampus itu adalah yang sudah penuh dengan tanda tangan juga. Tidak boleh kita ngumpulkan di perpustakaan atau di universitas itu yang masih kosong, dan terbukti sebenarnya yang dikumpulkan oleh Jokowi pada saat di skripsi itu yang 2 halaman depan itu ada tanda tangannya. Meskipun tanda tangannya ada yang meragukan, kok namanya juga beda lah, ada tulisnya abjadnya U, kok tertulis O, kemudian depannya profesor, kok belakangnya ketikanya adalah masih doktor gitu ya. Sama tidak ada lembar pengesahannya, lembar pengujiannya. Harus ada Mas gitu. Meskipun itu kopi keberapa ya, semua itu kita dulu ada 6 kopi ya waktu itu. Itu semua harus ada tanda tangannya semua. Apalagi yang tersimpan 6 kopi itu apa? Kopi ABC. Ngomong jelas kau. Panci kau. Ngaku ahli semuanya. Kau ahli panci doang yang ternyata kau, Roy. sebagai milik dari kampus, apakah itu di perpustakaan fakultas atau di perpustakaan universitas. Tidak bisa kemudian yang di sana itu hanya fotokopinya saja. Enggak. Bahkan kadang-kadang justru yang malah dibawa oleh mahasiswa yang bersangkutan itu yang tanpa tanda tangan, karena dia mungkin yang penting ada tanda tangan itu sudah dikumpulkan dia punya apalagi nih yang dikumpulkan di fakultas. Fakultas adalah harus yang asli. Yang pertama itu kopi pertama, kopi kedua itu ke universitas, kopi ketiga 4, 5 itu biasanya ke dosen penguji, dari ada pembimbing skripsi. Bangke, berarti biasanya itu nggak harus kan? Yang parah itu di video-video kalian itu seolah-olah itu harus. Sehingga coba gini. Kenapa kalian menarasikan 1 juta, 1 triliun % bahwa ijazah Jokowi palsu karena skripsinya palsu? Kok bisa 1 juta %? 1 triliun juta %? Kenapa itu? Sementara orang yang bisa memasukkan skripsi asli ke perpus itu masih pakai kata biasanya. Berarti nggak harus kan? Apalagi di video yang kemarin saya up, Roy Suryo, UGM mengatakan bahwa yang di perpus itu salinan. Oke, tapi tenang. Inilah konfirmasi dari Yakub guys ya. Saksikan guys. Penguji 1, penguji 2, kalau skripsi sih nggak terlalu banyak ya. Kalau tesis itu lebih banyak lagi, apalagi disertasi, ada penguji luar segala. Gitu. Oke, baik. Mas Yakub ada tanggapan? Ini sudah dijelaskan. Tadi ada, menurut Mas Roy, ada penjelasan Mas Yakub yang dirasa tidak benar. Sudah dijelaskan. Mas Yakub ada komentar apa? Ya, tentunya pertama ya harus kita tanyakan dulu mungkin ke Mas Roy ya. Yang diteliti itu yang mana? Silakan kan? Ya. Yang diteliti itu versi yang mana nih sama Mas Roy? Yang versi resmi yang diberikan oleh wakil rektor dan itu milik perpustakaan Fakultas Kehutanan. Clear, itu resmi. Dan mereka mengatakan hanya ini skripsinya. Nah itu kan menurut Mas Roy. Enggak. Artinya menurut kampus semua... ini, menurut Universitas Gadjah Mada, Mas. Iya. Iya, mana foto skripsi yang Mas bicarakan itu yang mana? Kan itu masalahnya. Ada. Nah, makanya kita sudah sampaikan semua file, semua keterangan kepada para penyidik. Yang tadi mungkin Mas Roy bilang tidak ada lembar pengesahan. Nah, mungkin saya harus bilang bahwa semua skripsi Pak Jokowi ada lembar pengesahannya. Clear, jelas. Mampus lu. Kita harus apple kan? Kita bicarakan dokumen yang mana? Mampus guys. Kita bicara kopi atau bicara asli. Jadi tentunya makanya kami juga sampaikan beberapa kali. Mampus guys. Yuk ini teman-teman ya, cek aja di Liputan 6 Talks ya. Potong dari video Jacob Hasibuan yang mengatakan dia melihat semuanya, tanda tangannya, melihat semuanya. Berarti yang dilihat oleh Jacob itu yang asli. Ya, berarti ada nih yang asli, yang lengkap semuanya. Yang dipegang oleh Rismon itu bukan asli, itu salinan. Oh my God. Aku ulangi guys ya, ini harus disiarkan nih, harus diberitakan. Para penyidik, yang tadi mungkin Mas Roy bilang tidak ada lembar pengesahan. Nah mungkin saya harus bilang bahwa semua skripsi Pak Jokowi ada lembar pengesahannya. Clear guys, yuk. Ini rekam layar, potong, terus share ke TikTok, ke manapun. Yuk kita suarakan ini. Supaya minimal ngasih kena mental dulu ke Roy Suryo, Rismon.
Guys, yuk. Ini aduh aku nggak sia-sia kemarin aku tuh upload berturut-turut loh mengenai yaitu skripsi Jokowi itu yang dibahas oleh Respon tuh asli atau salinan. Ternyata ini fix, ini konfirmasi, mantap sekali nih. Jelas. Sehingga kita harus apple to apple kan. Kita bicarakan dokumen yang mana, kita bicara copy atau bicara asli. Jadi tentunya makanya kami juga sampaikan beberapa kali, ini juga mungkin bukan khusus ke Mas Roy, tapi untuk seluruh peneliti atau apapun, tentunya untuk meneliti ilmuwan itu kan sumbernya dulu yang utama. Persis. Dan baru ada metode-metodenya. Sumbernya harus valid dulu. Kalau yang diteliti ini adalah ngambil dari mana yang belum resmi dari yang memiliki atau dokumen yang sudah divalidasi, tentunya kan akan gugur. Ini kan juga Mas Roy sempat katakan di tempat, saya sempat dengar juga Mas Roy katakan ini. Artinya bahwa harus apple to apple yang dibandingkan yang mana. Setuju. Itulah makanya kami datangi. Roy, kau bisa diam sedikit aja nggak sih? Ya, dengerin aja, jangan yes setuju, nyengir. Yes setuju, nyengir. Lama-lama aku sikat gigi itu nanti pakai sikat bajuku. Nyengir, tunggu, kayak ada kelainan nih anak. Ini bapak. Diam dulu, ngapa denger orang ngomong? Suaramu itu mengganggu asli. Ini Polda Metro untuk memberikan semua dokumen yang ada, semua keterangan yang bisa diberikan langsung oleh Pak Jokowi. Ya inilah nanti biar penyidik yang menguji. Boleh tanya nggak Mas Yaakob? Waktu di Polda Metro bawa skripsi nggak? Ngapain? Nah itu nanti. Ngapain bawa skripsi? Yang lu permasalahin tuh apa sekarang? Ijazah kan? Ngapain orang bawa skripsi? Nanti kalau skripsi dibawa, Jokowi kemarin tuh bawa foto-foto semasa kuliah nggak? Pas dibawa foto-foto ke polisi, kantor polisi, dia bertanya lagi. Waktu itu Jokowi membawa sempak waktu kuliah di UGM nggak? Sampai sempak pasti akan kau bahas. Hanya demi memenuhi nafsumu. Masih ketawa lagi nih orang. Orang gila. Disindir kemarin ketawa. Ditabok-taboki, dimakjelpin sama lawan bicaranya ketawa. Orang gila. Kita masuk aja, Mas, ketika penyidikan. Iya. Kita masuk ke penyidikan. Iya, gak kita masuk ke penyidikan nanti, Mas. Iya, ya udah. Apa dibawa? Yang kita laporkan ke Polda Metro itu adalah peristiwa-peristiwa yang diduga telah menuduh dan memfitnah Pak Jokowi memiliki ijazah palsu. Ada nanti kausa primanya ijazah palsu. Nanti ketika penyidik melihat untuk melakukan ini perlu diminta A, perlu diminta B, tentunya kami penuhi. Jadi ini kan baru masih awal nih. Kita lihat nanti seperti apa perkembangan penyidikannya. Yang pasti kami siap kooperatif, kita berikan semua yang kita miliki apa adanya agar kebenarannya kan semua terlihat. Oke, Mas Yaakob, saya juga penasaran. Berarti yang ditunjukkan oleh Pak Joko Widodo dan tim kuasa hukumnya pada saat di Polda itu apa saja, Mas Yaakob? Mungkin bisa di-spill nih di sini nih. Yang dibawa tentunya kemarin karena objeknya memang awalnya laporan adalah ijazah lengkap, Mas. Walaupun yang selalu mungkin fokus di ijazah kuliah UGM, Pak Jokowi bawa ijazah SD, SMP, SMA, lengkap semua. Oke, berarti ijazah, karena yang concernnya narasi yang beredar luas adalah ijazah, makanya dibawa adalah ijazah. Tetapi ketika itu terus kau Roy, diam dulu sedikit. Iya. Ngapain kau bilang Pak Jokowi harus bawa skripsi, Roy? My God, nih orang. Ini bapaknya siapa sih ini? Suatu saat ditanyakan atau ingin dimintai, misalkan Mas Roy tadi mempertanyakan soal skripsi, berarti pihak dari Pak Jokowi siap untuk memberikan, Mas Yaakob? Harus. Ya tentunya kan begini, Mas. Kemarin pertama ijazah. Sekarang saya nggak tahu alasannya kenapa. Mungkin
udah mulai apa saya nggak tahu lah, lari ke skripsi. Mungkin nanti next kalau ini terbukti ada dan asik, apalagi lama-lama lembar absen setiap kelas mungkin nanti diminta Enggak lah. atau apa. Kita- Tapi kan tentu kita kan tahu, harusnya Mas. kami kan Iya. harapannya ini harus ada akhir agar terang benderang. Sampai mana ini mau dibawa? Lama-lama ntar dikaji juga setiap kelas-kelas yang Pak Jokowi ambil, benar nggak ini ujian atau tidak, nggak UTS nggak nanti. Ya, Kan itulah. kita nggak mau ini sampai selebar situ gitu Mas. Oke. Jadi ya tentunya kalau itu tapi dipandang perlu oleh penyidik, ya kami Bawa. siap tentunya. Iya, bagus. Oke, baik. Bagus. Roy. Pas lah perkataan gue. Sampai mungkin sempak-sempaknya Pak Jokowi di zaman itu, mereka pengennya dibawa juga. Aduh, Roy, aduh. Ini kok ada lah orang yang manggil ini ahli ya, ahli telematika ya. Saya dari awal tuh gak pernah ngakuin ini ahli. Ketika dia jadi menteri pemuda olahraga aja, bagi saya ini orang ngapain sih jadi menteri? Pas dia berkasus dengan Panci, barulah. Dan semakin kesini, barulah terbuka pikiran saya. Ini orang ngaku ahli telematika, ahli foto karena dulu dia pernah jadi fotografer, ahli mengenai font karena dulu dia kerja di bagian mesin fotokopi. Bagiku, kau cuma ahli perpanci-pancian, Roy. Itu fix dari kami, para pemujamu, Roy. Kau adalah ahli segala ahli. Bahkan di atas segala ahli itu adalah kamu, Roy. Ahli apa? Ahli panci, Roy. Makanya teman-teman, yang butuh karena pancinya berlobang mungkin, ya kontak aja Roy. Dia ahli memperbaiki panci, mengubah bentuk panci, memodif panci. Wih, ini ahli, guys. Aku ulang sekali lagi, ahli segala ahli perpancian, Roy Suryo. Terus kita kawal di channel ini. Thank you, guys. Bye-bye.